kita ini. Nah, silakan saudara, apa ini? Evangelios Logos. Logos itu artinya apa? Kitab. Logos artinya perkataan, Bang. Bukan cuma perkataan, kitab juga, Bung. Inilah kelemahan ini apa? Pembendaharaan ilmu saudara-saudara Kristen terhadap Bibelnya sendiri ini kurang. Jadi logos itu artinya juga bisa kitab. Gitu, Bang. Itu ilmu yang saudara harus pahami. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1, coba Anda lihat di situ. Logos itu artinya kitab. Nah, ini kok dikasih ilmu gini kan bermanfaat toh? Daripada selama ini di gereja cuman dituntun terus pakai dogma. Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Di Kisah Para Rasul satunya nomor 1 ya, teman-teman. Itu bukan logos saja. Di situ ada kata buku. Makanya harus dipahami juga, Bang. Logos itu dalam konteks kekristenan itu artinya firman Allah gitu. Tapi artinya juga buku, Bang. Bukan cuma firman, buku juga. Ya makanya kan dilihat konteksnya, Bang. Kalau kita lihat di konteks di luar kekristenan, logos itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, maka dari itulah kemudian Logos artinya ucapan, Masya pikiran, Allah, Bang Rahman, atau akal budi. Nah, itu arti logos begitu. Ya, maka dari itulah saudara, buyarlah kemudian kalau yang dikatakan logos itu adalah manusia. Ternyata sumber daripada kitab itu juga adalah logos. Kisah 1 nomor 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, original teksnya apa? Dalam bukuku di situ apa? Logos, Theophilos logos. Artinya dalam bukuku yang pertama. Pertama dalam bahasa Yunani itu artinya protos. Theophilus logos protos. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Artinya logos itu artinya buku atau kitab. Jadi salah ketika dikatakan bahwa pada mulanya logos itu menjadi manusia. Itu keliru. Masya Allah. Begitu saudara ya. Jadi kita harus gimana ya, melihat sisi di mana orang Islam itu pun bisa mempelajari Bible. Kenapa umat Islam itu belajar Bible? Tak ada larangan di Islam untuk belajar. Malah Islam itu diajarkan ikra, baca, pelajarin. Nah, kebenaran di dalam Kristen tak ada larangan juga untuk orang di luar Kristen membaca Bible. Malah diperintahkan, bukan? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, yang Anda katakan Injil itu Bible. Maka Bible ketika datang Anda beritakan, kami kaji, kami terima. Tunggu ya Bang, kami kaji dulu ya. Nah, setelah kami kaji, rupa-rupanya kami lebih paham. Kenapa lebih paham? Sederhana. Standarisasi Islam dalam memahami Bible, akal. Standarisasi Kristen dalam menerima Bible, dogma. Sesuatu yang sudah menjadi ketetapan, ketentuan, tidak boleh dibantah. Salah tidaknya percaya saja, itu dogma. Kalau di Islam enggak. Begitu Al-Quran datang, kami tidak menerima begitu saja. Dari kecil kami belajar untuk mengkutui Al-Quran itu. Alif, bata, sampai kami dalami sampai ke akar-akarnya. Kami berfilsafat tentang Al-Quran. Kami berkalam. Artinya ketika kami belajar ilmu kalam, ilmu yang mempelajari sampai ke akar-akarnya tentang bacaan Quran, kami mendalami itu. Jadi tidak bisa orang Kristen itu menggoyahkan iman orang Islam yang paham Quran. Tidak bisa, berat. Karena itu sudah tertancap dari sejak kami kecil. Kenapa? Karena Islam itu sangat familiar, mendarah daging dengan kitabnya sendiri. Sedangkan saudara Kristen, kitab itu hanya dibuat sebagai aksesoris saja. Kami enggak. Kitab suci kami itu adalah darah daging kami. Al-Quran itu adalah napas kami. Kalau kalian kan enggak. Bible hanya sebagai aksesoris keagamaan saja.
Ada enggak di antara orang Kristen atau pendeta yang paham Bible? Enggak ada. Kenapa enggak dipahami? Kenapa enggak kenapa enggak dihafal? Karena enggak ada cinta di situ. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan menghafalkan. Sama seperti saya misalnya, saya suka dengan sebuah lagu, saya akan hafalkan lagu itu. Anda kalau suka kepada Bible, Anda pun punya kewajiban untuk menghafal Bible. Tapi karena Anda nggak suka, hanya aksesoris doang, ya lewat aja, begitu aja. Yang penting Yesus Tuhan, udah selesai, mati masuk surga, ya udah selesai. Kayak gitu aja kan? Pernah kalian didudukkan kemudian untuk mengkaji Bible? Gimana? Bukan seperti itu konsepnya, cukup percaya kepada Yesus Tuhan selesai, bukan seperti itu, Bang. Lalu selain itu apa di Kristen? Intinya dalam kekristenan itu, Bang, sebenarnya keselamatan itu, begitu, Bang. Nah itu dia, itu yang kubilang kan. Yang penting percaya saja selamat. Sedangkan bukan percaya, bukan hanya percaya, Bang. Begini, Bang. Lalu selain itu apa? Ini ke karya penyelamatan itu sebenarnya kan dari karya dari Allah gitu. Alia. Jadi, iya tahu. Tapi poin daripada konsep keselamatan itu artinya bukan berarti kita bebas untuk melakukan dosa, begitu, Bang, artinya, Bang. Bukan itu masalahnya, bukan. Anda salah ramu pemahaman, kerangka berpikirnya tidak sampai kepada titik poin yang menjadi instruksi Bible. Kan yang harus dipercaya Yesus kan? Iya kan? Sama seperti ketika ada instruksi warga negara Indonesia harus percaya kepada Prabowo. Maka apa yang terjadi? Ketika kita diperintahkan, diinstruksikan percaya kepada Bapak Prabowo, maka yang kita percaya itu apa? Instruksi, aturan-aturan main yang langsung terlontar dari beliau. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, instruksinya apa? Yang Anda praktekkan apa? Nggak sinkron. Jika kau percaya kepadaku, kata Yesus, engkau akan melakukan semua pekerjaan yang aku lakukan. Nah, mana coba buktikan. Buktikan dalam kehidupan keagamaan Anda. Buktikan. Apa yang Anda lakukan banyak Juma. Apa yang Anda lakukan yang satu not, satu irama, satu gelombang, satu gerakan dengan Yesus. Apa yang Anda lakukan? Ada. Apanya? Yang mana di Kristen yang Anda lakukan? Banyak. Contoh. Yesus sunat. Contoh. Kristen? Halo. Sunat itu nggak membawa keselamatan. Nah, itulah yang saya katakan. Lain daripada narasi, lain instruksi, lain yang kalian lakukan, kawan. Inilah yang menjadi permasalahan. Makanya Yesus mengusir. Makanya Yesus mengusir. Kasihlah Tuhan alamu, kasihlah sesama manusia. Hei, saudara, kamu itu nggak ada sama kalian tuh. Itu ajaran Yesus yang sesungguhnya, bukan apa bukan itu sunatnya. mengasihi. Saya tanya dulu, jelaskan kepada saya item-item mengasihi Tuhan itu apa praktiknya? Silakan jawab dengan tepat. Itu kita menaati segala firman itu menaati. Oke, menaati. Sekarang perintah Tuhan itu tersimpan di dalam perjanjian lama atau tersimpan di dalam perjanjian baru? Perintah Tuhan. Itu perjanjian sama Abraham itu untuk membedakan Abraham, Israel sebagai umat pilihan Tuhan dengan kaum Mesir, kaum Arab itu Tuhan memberikan perjanjian ini kau berbicara mengasihi Tuhan sebagai tanda perbedaan antara Arab dengan kaum Israel sebagai pilihan Tuhan. Itu saudara, kalau Anda berbicara mengasihi Tuhan, kembalikan kepada data. Item-item mengasihi Tuhan itu apa? Melakukan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tertuang di mana? Di Taurat kan? Bukan di perjanjian baru. Mana ada Tuhan berfirman kepada Lukas? Mana ada Tuhan berfirman kepada Paulus? Hukum Taurat sudah digenapi, Bang. Tuh apa lagi gitu, Bang? Sudah itu dia. Inilah. Menurut saudara, menggenapi atau digenapi itu, atau digenapi 9 digenapi menjadi 10, itu dikurangi atau ditambahkan?
Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahkan gitu bang. Kalau begitu kenapa orang Kristen menambahkan perjanjian baru? Bukankah Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Kenapa harus ada surat-surat Paulus? Kenapa? Jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Ulangan 4. Terus apa fungsinya itu perjanjian baru kalau begitu? Dan siapa yang mengatakan kitab kalian itu perjanjian baru? Siapa yang mengatakan? Siapa yang kasih label perjanjian baru kitab Anda itu siapa? Itu kan buatan mulut kalian sendiri. Yang perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Perjanjian baru Tuhan itu hukum Taurat. Baca Yeremia, jangan ditambah, jangan dikurangi, kata Tuhan. Itu kalau saudara Kristen mengasihi Tuhan. Jangan kau bikin perjanjian baru. Alias kalau mengasihi Tuhan, haram hukumnya menjadi Kristen. Itu baru mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan kok jadi Kristen? Nyambung gak itu? Enggak. Mengasihi manusia kok ngajar manusia nyembah sesamanya manusia? Mengasihi enggak itu? Enggak. Coba Anda lihat di dalam penyelidikan seorang yang menulis kitab Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa, berarti kena kepada siapapun. Barang siapa yang mengurangi, yang menghilangkan, yang membatalkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling cilik, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, pasangannya, saudaranya, sepupunya, opungnya, kakeknya, sedesa, sekecamatan, sekabupaten, seagama, sekeyakinan, maka dia akan menempati tempat yang terhina. Enggak takut sama ancaman Yesus itu? Enggak takut? Ya enggak takut loh, kalian bukan pengikutnya kok. Kami aja muslim membaca dalil itu ngeri melihat saudara Kristen ini, ngeri kali. Yesusnya mengatakan, konon barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kakeknya, bapaknya, anaknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina sama dengan neraka. Woi, jangan koar-koar kau. Percuma kau mau bilang sama orang Kristen. Lalu tujuan ada naik ke sini apa? Umat kau lah yang kau cerahkan gitu. Ya ini Ngapain? kita sudah mencerahkan. Al-Quran itu membahas kalian. Al-Quran itu menjelaskan tipikal kalian, sifat-sifat kalian. Jangan bawa-bawa Alkitab. Itu udah Justru 100% final. karena kau menyebut surat Sudah kabar dari barat percaya itu Tuhan dengan Yesus. sebutan Alkitab, kau kena perangkap Al-Quran. Fawailul lil ladzina yaktubuna Alkitab. Seandainya kau mengatakan surat kabar, tidak masuk dalam Al-Quran. Tapi karena Quran, kitabmu mengatakan Alkitab, berarti masuk dalam perangkap. Umat disesatkan Kalian memasukkan kitab kalian ke dalam kajian Islam Quran. Tidak ada begini kayak kau. Teman saya banyak Islam, tahu nggak? Paham nggak itu saudara? aliran Kalau sesat. kau mengakui kitabmu Aliran itu sesat. Bible, maka kamu Bible. tidak masuk Alkitab. dalam Al-Quran, kan gitu. Kitab. Tapi karena kau mengatakan kitabmu Alkitab, berarti masuk ke dalam zona Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna Alkitab. Bawa lagi. Aduh, Anda masuk bisa ke diskusi Al-Quran. nggak? Kitabmu masuk ke Al-Quran. Kitabmu sendiri yang masuk ke Al-Quran. Karena kau menyebut kitabmu yang dari barat itu, surat kabar dari barat itu, dan sebutan Alkitab. Dengan kata lain, kamu memasukkan kajian-kajian Al-Quran itu nembus sampai ke jantung pertahanan Kristen. Paham? Siapa suruh lu main-main dengan Al-Quran? Lu sendiri yang mau kan? Ketika kamu berbicara mengenai Alkitab, maka Al-Quran datang menyemes kepala kalian. Tendangan putar tanpa bayangan. Itu dari Quran tuh. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Coba Anda menyebutkan tabablia atau biblos atau biblika, enggak masuk di sini. Celakalah orang yang menuliskan sebuah Alkitab dengan tangannya sendiri. Tuh, kena kau kan? Jadi kalau Anda tidak ingin dibahas kitabnya, jangan lagi menyebutnya Alkitab. Karena Al-Quran menyebut kata Alkitab, sementara original teks kitabmu itu tidak ada kata Alkitab. Siapa suruh? Masih mau kau datang besok?
Ayolah saudara-saudara Kristen, hadirkan pendeta-pendeta kalian tuh, yang kalian setiap bulan bayar 10%. Hadirkan di sini. Bang Suma bisa mengikuti irama mereka berdiskusi. Silakan. Saya mau bertanya, Bang.